Negeri 2 Tuban. Saya akan melakukan observasi bersama Bapak Agus Sugianto di sebelah saya. Dan sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi kepada Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang juga Bu Meta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya Pak dan selalu dalam lindungan Allah. Iya, amin. Amin, amin. Baik Pak Agus, jadi kali ini saya akan melakukan pra-observasi ya untuk tahap pertama, dan yang kedua nanti kita akan melakukan observasi di kelas. Ya. Terus yang ketiga nanti kita akan melakukan pasca observasi ya Agus ya. Nah, ini sekarang saya akan melakukan pra-observasi dulu bersama Bapak Agus yang nantinya akan saya akan memberikan beberapa pertanyaan oleh Pak Agus. Nah, tujuannya diadakan pra-observasi ini adalah agar nanti Pak Agus ketika melakukan pembelajaran di kelas dan ketika saya melakukan observasi di kelas, Pak Agus bisa lebih siap dan lebih percaya diri dan bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak siapkan ya Pak ya. Baik, lanjut ya Pak, saya mulai bertanya ya. Iya, silakan. Baik, tujuan yang ingin dicapai. Nih, tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Agus ini apa ya Pak pada saat pembelajaran nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang saya lakukan nanti adalah siswa bisa mendeskripsikan latar belakang dan tujuan mengapa kok bangsa Eropa itu sampai menginjakkan kaki di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa bisa menganalisis dengan peta dunia dan menggambarkan rute kedatangan orang Eropa yang pertama yakni bangsa perintis ya, Portugis dan Spanyol untuk sampai di Indonesia. Baik, jadi ada dua tujuan ya Pak ya yang ingin dicapai oleh Pak Agus ya. Baik, selanjutnya nih Pak, untuk arah pengembangan siswa nanti yang ingin Bapak arahkan ke anak-anak itu apa aja Pak ya? Yang akan saya arahkan adalah keterampilan untuk bisa menyusun konsep atau kerangka berpikir dengan sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar, dari mulai awal isi dan juga penutup, seperti miniatur karya ilmiah. Oke, baik, berarti untuk arah pengembangannya lebih ke menyusun konsep kerangka ya. Kerangka berpikir atau konsep. Ya. Baik, selanjutnya nih Pak, kemudian model pembelajaran nih. Sekarang model pembelajaran apa yang ingin Bapak lakukan nanti ketika di kelas? Yang akan saya lakukan adalah model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah. Yakni siswa itu kita kondisikan untuk bisa berkelompok, membahas sesuai dengan tema dan juga untuk menemukan masalah serta solusinya. Baik, berarti Bapak menggunakan problem based learning ya Pak? Iya. Problem based learning yang dimana anak-anak itu juga berdiskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah ya Pak ya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Agus, tentunya kita menggunakan strategi pembelajaran ya kan dalam melakukan suatu pembelajaran. Nah, ini strategi pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan nanti ketika pembelajaran Pak? Ya, tentunya saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang mengedepankan berproses, berdiferensiasi proses dan konten, dan beberapa langkah yaitu pemberian rangsangan, pertanyaan pemantik, pembuktian sampai dengan kesimpulan. Begitu. Oke, baik. Terus untuk proses dan konten itu gambarannya itu seperti apa ya Pak Agus ya? Untuk proses dan kontennya, yang pertama adalah saya memetakan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajar murid, mana saja yang termasuk visual, audiovisual, dan kinestetik. Oke, baik. Terus untuk penilaiannya nih Pak, jenis penilaiannya itu bagaimana nih Pak Agus? Yang pastinya saya akan menggunakan penilaian tertulis dan juga melaksanakan penilaian sikap dengan mengobservasi siswa. Selanjutnya nih waktu
waktu. Nih sekarang masalah waktu nih, kira-kira kapan kita bisa melakukan observasi di kelas, Pak? Ya, untuk waktunya adalah hari Senin Bu ya. Hari Senin. Di Baik. kelas 11C jam ketiga 8.30 sampai jam 10 ya. Oke, baik. Gitu. Baik, jadi nanti kita akan berada di kelas 11C pada hari Senin jam ketiga ya Pak? Iya, siap. Baik. Baik Pak, pertanyaannya cukup itu saja. Semoga nanti, bukan nanti ya, besok ya, ketika pas waktu kita melakukan observasi di kelas, kita bisa melakukannya dengan baik. Jadi Bapak Agus juga bisa lancar dalam proses pembelajarannya. Saya juga bisa lancar melakukan observasi saya terhadap Pak Agus. Seperti itu ya Pak ya. Yes. Baik, semoga lancar semuanya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Kita sudah melakukan observasi hari ini. Dan sampai ketemu besok di hari Senin ya Pak ya. Di kelas 11C di jam ketiga. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, doa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan terima kasih atas doa yang disampaikan. Sebelum pembelajaran dimulai, ini saya Pak Agus ingin melihat yang nggak masuk ada 3 anak ya. Chania ini dispen, Doni juga dispen, dan Radia ini dispen ya. Ini anak-anak, pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari pembelajaran yang kemarin, yakni tujuan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini adalah siswa atau peserta didik ini diharapkan nantinya bisa mengaitkan peristiwa global jalur rempah dengan situasi regional nasional Indonesia pada masa lampau dan masa sekarang. Ini kira-kira kalau zaman dahulu sampai sekarang itu kita wilayah Indonesia sangat strategis jalur sibuk ya, baik laut maupun udara, bahkan darat juga, ya kan? Dan juga kaya akan gempa. Yang kedua, peserta didik itu bisa mengidentifikasi karakteristik kolonialisme serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing, dan peserta didik itu secara sederhana bisa mengadakan penelitian tentang dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bentuk visual, tekstual maupun yang lainnya. Itu ya kira-kira tujuan pembelajarannya. Dan ini ringkasan atau pembelajaran yang akan Pak Agus sampaikan ya. Ya, penjelajahan atau penjajahan bangsa Indonesia datang ke sini, ya kan? Ada yang sudah pernah ke Eropa? Belum ya? Eropa sini naik pesawat itu sekitar 12 jam. Kita ke Mekah umroh atau haji itu 9 jam. Dan Malaysia itu 2 jam pesawat ya semuanya ya. Kita lanjut next. Bisa kan ya? Jadinya bisa. Ini ya jalur lalu lintas perdagangan dunia ya. Nah, ini sebelum era penjajahan itu ya ada jalur perdagangan selama 1309 Masehi ya. Apa komoditas utamanya pada kala itu adalah jalur darat ya kan, dari China itu ya sampai ke Eropa, dan juga dari China ini juga ke
Indonesia atau saat ini namanya Tiongkok ya. Nah, disebut jalur sutra karena adalah komoditas utama saat itu adalah kain sutra yang teramat sangat mahal, ya kan? Halus, tidak panas. Kalau di tempat panas, kalau di tempat dingin itu hangat. Nah, makanya mahal, ya kan? Dan awet. Next, itu nggak bisa ya? Bisa ya. Kita manual aja ya. Nah, ini ya pertanyaan. Ini ya merah yang bulat ini. Ini adalah jalur sutra, jalur utama. Kalau yang saya maksud yang pink, kalau merah bata itu jalur sutra yang utama. Kalau yang pink ini adalah jalur penghulupan, cabang karena sungai, kalau itu sungai. Nah, kalau jalan raya itu gang ya. Nah, ini ya dari Indonesia ini di Laut Cina Selatan diangkut sampai ke sini. Ya kan, dari Eropa juga dibawa sampai ke Indonesia juga. Itu ya kira-kira ya. Ini ya rutenya dari China ini, Samarkand atau Uzbekistan ini sampai dengan Konstantinopel atau Istanbul. Ya, itu kira-kira ya. Nah, ini ya kota Konstantinopel. Ini ya satu-satunya kota yang terletak di dua dunia. Apa aja? Eropa dan Asia. Ya, terletak di negara Turki ini ya. Jadi 95% wilayah Turki itu di Asia Barat atau Timur Tengah. Yang 5% di Yunani atau di Eropa. Itu ya. Ada pepatah dulu yang bilang kalau dunia ini adalah sebuah state atau negara, maka yang paling tepat untuk sebuah ibu kotanya adalah ini Konstantinopel atau Istanbul. Kenapa? Karena dia itu sangat sempurna secara alami, dipilih selama ribuan tahun oleh Romawi, bahkan oleh Turki Saljuk dan Turki Utsmani sebagai ibu kota, karena dia dikelilingi oleh bukit yang curam dan sangat sulit untuk menaiki bukit tersebut, dan sehingga sangat aman. Terbukti 1000 tahun baru bisa dikuasai oleh orang Islam, ya kan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, dan yang bagian bawah kelemahannya ini adalah bagian utara, apa istilahnya itu laut ya, lautan, dan itu dilindungi oleh rantai. Karena rantainya itu sebesar orang dewasa, kan sangat aman. Itu ya kira-kira ya. Nah, kita next. Nah, tidak lama-lama. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi, bagian utara atau lautnya ini dulu dilindungi oleh rantai, sehingga apa namanya, orang luar atau orang Eropa kesulitan untuk bisa menaklukkan ini. Kenapa Pak kok harus dilindungi? Oh, zaman dulu orang-orang itu sangat ingin menguasai ini. Kenapa? Karena sangat strategis. Saya misalkan itu seperti Indonesia. Ini kan di Eropa kan. Indonesia kan sangat strategis ya. Terletak di dua benua, dua samudra. Ya Pak? Ya. Juga kekayaannya luar biasa, sama halnya ini. Nah, itu ya kira-kira ya. Selanjut, jalur sutra ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, jalur sutra itu komoditasnya adalah sutra, emas, batu biok, dan rupa-rupa. Banyak barang mewah yang dijual di jalur sutra. Kenapa? Kalau barang murahan itu nggak nutup ongkos kirim ya, kayak di Shopee sekarang ya, sama harga barangnya untuk sampai. Akibat perdagangan di jalur sutra, kota-kota di jalur yang tadi saya sebutkan itu ramai. Ya, jual makanan, minuman. Kalau saat ini kita misalkan itu adalah Taman Kota Tuban, yang awalnya taman lalu lintas sendiri ya, hanya ramai di dalamnya ya. Sekarang pinggir jalannya kan ramai. Kan seperti itu kan? Kalau itu ramai jalur sutra atau di Taman Kota saat ini, kiri kanannya kan banyak berdiri warung ya. Sama ini juga untuk sebagai penginapan, sebagai
membeli makanan orang-orang ya. Nah, terus ini ya jadi pertukaran kebudayaan jalur sutra ini, sehingga jalur sutra itu kan yang dibawakan barang mahal, otomatis ini rawan akan perampokan sehingga tidak aman. Nah, maka nanti memilih jalur laut. Next ya. Nah ini jalur sutra laut. Ini ya. Kenapa disebut sutra laut atau disebut rempah-rempah? Karena menghubungkan Samudra India, Samudra Arabia dan Laut Cina Selatan. Jalur sutra dilewati sejak abad ke-1 hingga 6 Masehi. Ya, yang sutra darat, kalau sutra laut ini sekitar ya 1400 Masehi sampai sekarang. Ya kan? Nah, apa komoditasnya? Rempah-rempah berasal dari China. Kalau dari Indonesia atau Asia Tenggara ini rempah. Ya, kita next saja. Ya, tidak lama-lama nanti kita juga ada kelompok. Ini ya jalur sutra sea atau laut ya. Ini ya kalau dari Indonesia kita lihat pusat rempah-rempah kan dari sini, Maluku ya. Kalau kapan dari itu orang Eropa sini selalu Indies of gold. India adalah emas, penghasil emas hijau dan emas menari. Bahkan mereka mengira India ini menghasilkan rempah-rempah, padahal pusat lelang ya kan. Lalu dilanjutkan sampai ke Malaka. Malaka, oh pusat lelang juga, ternyata pusatnya di Maluku. Ya kan? Gitu ya kan. Juga mereka ini dia dari Maluku ke Sumatera, ke Malaka, ke India ini, Laut Arabia sampai Laut Tengah, sampai ke sini. Ke Istanbul juga sampai ke Laut Tengah, dan sudah ke Eropa. Sampai kapan Pak? Mungkin sampai sekarang dan sampai kiamat ya. Mau ini aja Selat Bab al-Mandab di Yaman ini diblokir aja oleh apa namanya milisi siapa itu yang lain di Yaman ya. Itu mereka kalau kabur kan marah-marah kan di Amerika Serikat kan ya, gara-gara perang Israel ini sama Hamas ya. Iya benar yang viral kemarin ya. Jadi ini sangat vital ini. Kenapa mereka orang Eropa dan orang Asia nggak harus melingkari Afrika sini, langsung ke sini, langsung ke Eropa, hemat. Ya benar. Benar ya? Itu kira-kira bisa dipahami. Belum lagi nih dari China, dari Taiwan ke Indonesia ya. Gitu. Ya, ini Pak Agus punya pengalaman tangga yang dari NTT ya. Itu sudah pensiun, menetap di Tuban, cerita. Ini loh rumah sekali. Ya, jalur laut ini dari Australia ke selat ini. Tapi jarak jelas. Dulu awalnya masa kecilnya itu melihat lumba-lumba. Sekarang saking padatnya lumba-lumba itu tidak bisa terlihat, takut dengan suara mesin kapal. Saking banyaknya. Seharusnya ini kalau seperti ini, Laut Tengah dikasih pajak, kaya kita dari pajak aja kaya Yaman ini, ya kan? Atau Arab Saudi atau Mesir. Sayangnya juga ada. Jelas? Nah kita lanjut. Nah slide 9 ya. Ini dia runtuhnya kota Konstantinopel ya, 1453 ya kan. Ingat sejarah itu adalah Ibro ya. Itamal Malku Hadisan Badaru Fakun Hadisan Liman Wa'a. Sesungguhnya di dalam sejarah itu terdapat Ibro atau pelajaran yang baik bagi kaum yang mau berpikir. Kenapa? Karena di dalam sejarah itu adalah kita bisa belajar, bisa mengetahui bangsa kita ke depan harus bagaimana. Oh ke belakang begini, nggak boleh diulangi kesalahan itu. Di yang akan datang harus kita lebih baik, minimal sama-sama aja dalam agama kan lebih ya, waktu sama dengan yang kemarin lebih baik yang itu. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini ada kisah menarik. Ya 1453
sudah itu 1000 tahun yang lalu sudah disabdakan oleh sang Nabi, Latus tahanan Konstantinia para nimal amir amiruha wala nimal jais dari jais. Kalian akan bisa menaklukkan kota Heraklius. Sebaik-baik pemimpinnya, sebaik-baik pasukannya, sebaik-baik warganya, sebaik-baik tentaranya ini Sultan Mehmed, Sultan Muhammad Al-Fatih 1455 ya. Bisa ini butuh 1000 tahun untuk bisa menaklukkan ini semenjak Khulafaur Rasyidin wafat meninggal, mau menaklukkan nggak bisa lagi sampai 1000 tahun, ya kan? Wah, artinya berhasil nih, ya. Dan Konstantinopel itu sebenarnya nggak ditutup, tapi ditutup ya, diperbaiki dulu, direnovasi untuk kegiatan apa istilahnya itu pelayaran, boleh nanti. Tapi namanya orang Eropa kan pada saat itu kan sudah apa namanya kalah lalu oknum tertentu bilang kalau itu orang-orang Islam dan sebagainya itu haus darah dan sebagainya, mereka akhirnya nggak mau kesini, padahal boleh, ya kan? Ke Istanbul atau Istanbul, ya kan? Yang kapan dari tahun 2021 ya, kan? Dia Soviet kan masjid ya. Kenapa? Karena pada saat ini di Konstantinopel itu nggak ada kota sebanyak itu gerejanya, karena kan bekas dari kerajaan Romawi Timur zaman dulu ya. Jadi orang Islam nggak mau merusak, diubah aja atau dibeli, dijadikan masjidnya dilawan. Ya kan, kayak Erdogan yang kemarin kapan dari itu mengubah ya kan, sempat viral ya. Ya ini di kota ini. Nah seperti itu. Ya bisa dimengerti ya. Jadi mereka orang-orang Eropa itu mencari jalur yang lain, jadi jalur laut. Tidak mau lewat jalur yang tadi, ya kan? Jadi mereka mengitari benua Afrika sampai nanti ke Indonesia. Nah ini dia lewat kapal, ya kan? Jantungnya kota Konstantinopel oleh Utsmani, akses ke Eropa sementara itu ditutup, sehingga orang-orang Barat itu mencari jalur lain, dipelopori oleh Spanyol ke arah barat, mengira Amerika itu India ya, sehingga untuk menghormati dijadikan nama suku India. Sedangkan yang Portugis ini ke arah timur sampai di Maluku, nanti ketemu di Maluku juga, ya. Magellan yang rute barat, ya kan, sampai di Maluku beserta Portugis yang rute timur itu juga di Maluku. Nanti ada perjanjian Tordesillas dan juga perjanjian Saragossa itu nanti, ya kan? Nah, ini slide terakhir ya. Sudah selesai. Dan demikian kita bentuk kelompok biar tidak terlalu ngantuk ya. Nah, seperti itu bisa dipahami. Sudah ditanyakan? Tidak aja. Es breaking ya sebentar ya. Silakan berdiri. Nah, berdiri ya. Jangan saya tidak suka kalau ada mendongeng ya. Dongeng supaya tidur ya. Berdiri semua, berdiri. Dan ini yang saya terapkan di kelas saya ya. Saya kemarin kelas F ya. Nah, sudah, relax dulu. Nah, relax. Nah, relax dulu ya. Ya, ini semua sudah semua. Nah, ya. Jadi gini ya. Nanti kalau bilang itu jang ya. Dang, ma dang, ngat dung itu ya. Nah, kita aja ya, karena waktunya kita terbatas. Sudah dang, ma dang
Dan apa namanya, kelompok 1 saya bagi ya. Kelompok 1 ini adalah sudah berdasarkan data saya. Ini adalah kinestetik, jadi bergerak ya, berpikirnya, cara belajarnya, gaya belajarnya maksud saya. Yang kedua ini adalah auditori, ya, auditori. Dan yang ketiga adalah visual. Auditori ini adalah mendengarkan, ya kan? Ini visual, jadi melihat, ya. Maksudnya belajar banyak masuk ke otak kalian itu lewat melihat, lewat mendengarkan, lewat bergerak atau melihat video atau berlari, praktek. Ini juga visual, sama ya. Pas nanti di kelompoknya. Ini anak-anak yang apa namanya, yang kelompok 1 ini kinestetik. Jadi nanti kalian akan saya bagikan ditulis di yang ada tulisan. Nah, ini ya, ceritakan dalam bentuk 1 atau 2 paragraf tentang perjalanan bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia, ya kan? Jalur barat timur ya. Jadi nanti lewat gerakan atau lewat tulisan berarti ya. Dan yang ini yang auditori juga sama dituliskan, cuma nanti saya harapkan bisa dengan menceritakan dengan baik dan ada bisa didengarkan dengan mulut itu ya. Berarti kalau yang ini adalah jalur apa? Barat atau timur? Barat ya? Barat ya? Barat. Kalau ini jalur di timur. Kalau jalur barat ini adalah dipelopori oleh Alfonso Daroga. Kalau ini boleh dipelopori Columbus, Amerigo Vespucci, atau Magellan. Pilih satu aja. Berarti saya sarankan pilih terserah. Kalau saran saya pilih Magellan karena dia sampai ke Indonesia. Ini ya, membuat peta jalur timur ya. Berarti ini jalurnya bangsa Portugis dari pelabuhan Lisabon sampai Jalan. 2 juga boleh, cuma yang nanti yang tampil satu. Ya kan? Dari pelabuhan Lisabon, Afrika Barat, Afrika Selatan, Madagaskar, India, Malaka, Maluku ya. Kalau ini jalur barat ya, jalur timur ya. Jalur barat ini berarti Spanyol ya, ini bangsa Portugis ya. Ya. Jadi Spanyol itu dari pelabuhan Madrid dia ke arah barat Atlantik, ada banyak badai yang selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Chile, Argentina, Brasil, muter sampai nanti di lautan tertua atau Oceania, sampai di Papua, sampai di Spanyol dan Filipina dan Maluku. Itu ya. Nah, silakan. Jalur barat ya. Jalur barat ya. Logo ini banyak. Ini yang saya sarankan adalah itu ya. Gimana? Ya, ayo. Ya. Biar tidak bisa mengelola mendekat apa? Yang sama-sama kerja saya kasih lagi aja. Dan itu boleh ini petanya, itu nanti yang bercerita kan boleh aja. Ayo jangan lama-lama.
Nah ini bedanya. Nah seperti ini. Tapi benua Afrikanya dipotong ya. Simpel ya. Jadi nanti tolong disiapkan. Yang tampilkan di dua aja atau satu aja ya. Nanti ya diskusi ini nanti berkelanjutan di pertemuan yang akan kita, jadi nanti cuma tampil aja satu-satu perwakilan karena waktunya enggak bisa dilakukan ya seperti jigsaw ya, saling tukar tim ahli dan sebagainya di pertemuan yang akan datang. Hari ini kita perwakilan aja di sini. Cepetan ya, 5 menit ya. Peta LLS seperti nanti. Saya ragu dulu ya, bisa membuat peta ya. Lo selesai bagus. Udah seperti apa ya? Nah, sudah tinggal ini. Sudah, jangan sampai kalah dengan bagus ya. Nah, dan harus lebih bagus ya, kan lihat ya. Ya, di Google ya. Ya, kenapa? Nanya. Boleh. Kenapa? Oke. Sampai ke Indonesia. Yuk, jangan lama-lama. 3 menit lagi ya. Ayo silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok penggerak ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia melalui jalur darat yang dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia melalui jalur barat yang dipelopori oleh Ferdinand Magellan adalah bagian dari ekspedisi
ekspedisi besar dalam sejarah eksplorasi Eropa. Magellan, seorang penjelajah asal Portugal yang bekerja di bawah bendera Spanyol, memimpin ekspedisi untuk menemukan rute barat menuju Kepulauan Parepah atau Maluku pada tahun 1519. Ekspedisi Magellan berangkat dari Spanyol dengan 5 kapal menavigasi Samudra Atlantik dan menyeberangi Selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan. Setelah melewati Selat Magellan, mereka memasuki Samudra Pasifik dan melanjutkan perjalanan hingga mencapai Filipina. Sayangnya, Magellan tewas di Filipina pada tahun 1521 sebelum mencapai Indonesia. Meskipun Magellan tidak sampai di Indonesia, ekspedisi tersebut dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang berhasil mencapai Maluku, sebuah wilayah yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan bawang. Ekspedisi ini menandai pertama kalinya orang Eropa mencapai Nusantara melalui jalur barat. Setelah sebelumnya Portugis mencapai wilayah ini melalui jalur timur melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Ekspedisi Magellan juga merupakan ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia, membuktikan bahwa bumi itu bulat dan ada jalur pelayaran yang mengelilinginya. Ini membuka jalan bagi ekspedisi Eropa selanjutnya ke Asia, termasuk Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok auditori ingin menjelaskan tentang perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia melalui jalur timur. Perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia melalui jalur timur yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan, dikenal sebagai ekspedisi Magellan, adalah salah satu pencapaian penting dalam sejarah penjelajahan dunia. Magellan adalah seorang penjelajah asal Portugis yang berlayar di bawah bendera Spanyol untuk mencari rute alternatif ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku melalui jalur barat, tetapi akhirnya menemukan rute ke Indonesia melalui jalur timur. Ekspedisi Magellan dimulai pada 20 September 1519 dengan 5 kapal. Setelah menyeberangi Samudra Atlantik dan menemukan Selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan, Magellan dan krunya berhasil memasuki Samudra Pasifik, menjadikannya penjelajah Eropa pertama yang berhasil melintasi samudra tersebut. Pada 1521, Magellan mencapai Filipina, tetapi ia tewas dalam pertempuran dengan penduduk setempat. Meskipun Magellan tidak dapat menyelesaikan perjalanannya, ekspedisi ini dilanjutkan oleh kapten kapal yang tersisa, Juan Sebastian Elcano. Elcano dan krunya akhirnya berhasil mencapai Kepulauan Rempah-Rempah di Indonesia, Maluku, dan kemudian kembali ke Spanyol pada 1522, menjadikan ekspedisi ini sebagai ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Perjalanan ini membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, dan menandai dimulainya era kolonial Eropa di Asia Tenggara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tinggal refleksi, ada yang mewakili. Refleksi itu kesimpulan dari dua jalur tadi, barat dan timur. Ada yang berani? Saya tahu kan? Kelompok ini atau kelompok itu? Habis itu selesai. Iya mas, apa ini? Tahunya apa ya? Sudah materinya hampir habis, ini tinggal refleksi saja. Ini pemanggilan? Gak ada? Pak? Gak ada. Saya karena gak ada, ini enggak biasa ya. Biasanya ini ada yang mau. Jadi refleksinya saat ini adalah, ya, kesimpulan materinya adalah bangsa Eropa itu mencari rempah-rempah untuk bertahan hidup di negaranya yang dingin, karena saat itu
dunia masih sangat bagus ya, atmosfer, iklim dan sebagainya mendukung sangat ini. Dan mereka menempuh dua jalur, jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dipelopori oleh Spanyol dan jalur timur oleh Portugis atau Portugal. Sekarang sampai ke Indonesia nanti ketemu di Malaka, di Maluku ya. Nah, itu ya kira-kira tidak lama-lama karena kita juga nanti ada pertemuan di selanjutnya ya, kedua ya kan, bisa sama silang, pisau dan sebagainya. Demikian kurang lebihnya pembelajaran pada siang hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada menyinggung salah kata, perasaan kalian dan sebagainya ya kan. Nah begitu. Dan saya cukupkan. Selamat sampai ketemu di Senin depan ya, di pelajaran sejarah dengan topik lanjutan. Dan kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Metarani Juang Mahendra, CGP Angkatan 10, dan bersama Bapak Agus Subianto, dan kali ini ditemani oleh Ibu Ratnawati selaku PP kami. Kali ini kami akan melakukan pasca observasi karena sebelum-sebelumnya kami sudah melakukan pra observasi, lalu sudah melakukan observasi, dan kali ini kami akan melakukan pasca observasi. Baik, langsung saja saya akan bertanya-tanya kepada Pak Agus untuk melakukan pasca observasinya. Bagaimana Pak Agus kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Ratna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semuanya selalu sehat, baik-baik selalu gitu ya. Yang penting juga kita harus selalu semangat dalam melakukan suatu hal apapun. Semangat ya Pak Agus ya? Iya semangat. Jangan tegang, oke, santai ya Pak ya. Iya. Iya. Baik Pak, kemarin kita kan sudah melakukan pra observasi, lalu sudah observasi juga sama jenengan. Lalu kali ini kita melakukan pasca observasi. Nah, ketika waktu observasi kemarin ini, bagaimana perasaan Pak Agus? Perasaan saya setelah observasi kemarin, alhamdulillah sudah lega, toplong, dan sudah gugur kewajiban yang satu itu Bu. Baik, berarti alhamdulillah ya Pak Agus sudah lega ya, sudah melakukan observasi kemarin dan pastinya sangat merasa senang sekali ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan observasi kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang Bapak rencanakan kemarin? Alhamdulillah sesuai dengan rencana yang kita rencanakan, baik waktu maupun durasi dan juga konsepnya sudah saya rasa sesuai Bu Mita. Sudah sesuai ya Pak ya. Alhamdulillah kalau sudah sesuai, mungkin dari segi strategi pembelajarannya dan juga dari metode pembelajaran sudah sesuai ya Pak ya. Baik, bagus sekali Pak, alhamdulillah ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi hambatan nih Pak ketika observasi kemarin, dari segi mungkin pelaksanaan observasinya maupun dari segi waktu pembelajarannya, atau mungkin ada hambatan apa mungkin menurut Pak Agus? Menurut saya kalau dari segi waktunya tidak ada hambatan, pas pelaksanaan itu juga. Namun ada satu yang perlu dicatat, yakni keaktifan siswa itu perlu ditingkatkan lagi untuk sebisa mungkin, sesering mungkin untuk berdiskusi biar mereka itu aktif gitu Ibu. Oh begitu. Baik, tapi kalau untuk observasinya tidak ada hambatan. Observasinya enggak ada. Alhamdulillah, tapi untuk pada saat pembelajarannya ada hambatan pada saat anak-anak itu kurang aktif dalam berdiskusi kelompok seperti itu ya Pak ya. Padahal harapannya Pak Agus adalah anak-anak itu aktif dalam berdiskusi kelompok. Biar hidup. Iya, biar hidup. Baik, selanjutnya ini kan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru ya Pak ya. Ini menurut Pak Agus nih, kompetensi apa yang menurut Bapak ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang masih kurang saya rasa adalah kompetensi sosial. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh seperti kata di dalam tempurung. Jadi kita harus luas bergaul dengan teman-teman agar
berita atau update kabar atau tentang dunia pendidikan itu bisa kita ikuti. Betul. Seperti itu. Baik, betul sekali Pak. Memang kompetensi sosial itu memang sangat penting sekali ya untuk kita, karena memang setiap ada info apa atau apa itu juga kita harus benar-benar punya koneksi sama teman gitu ya, biar tidak ketinggalan info juga, terus saling berbagi juga, itu juga perlu kita mempunyai kompetensi sosial ya Pak ya. Baik, untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Pak Agus untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran selanjutnya, saya berharap siswa itu semakin melek teknologi, tidak hanya gadget itu hanya digunakan untuk game saja, dan juga siswa itu makin proaktif, sehingga diskusi itu bisa menjadi hidup, saling menambahi wawasannya luas, dan juga nanti harapannya bisa berimbas ke nilai tugasnya, prosesnya itu bagus, dan juga nilai di PH itu juga terus meningkat tentunya. Oke, baik. Berarti memang harapannya Bapak itu ingin anak-anak itu sadar akan teknologi ya. Jadi teknologi itu tidak hanya untuk main game gitu ya Pak ya. Bahwa teknologi itu memang banyak sekali manfaatnya untuk, apalagi terutama untuk pembelajaran ya Pak ya. Pembelajaran sekarang juga sangat membutuhkan sekali teknologi, dari media sosial itu kita juga sangat perlu. Jadi anak-anak itu juga biar paham apa sih gunanya teknologi itu, biar tidak gunanya untuk main game saja, seperti itu ya Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran Bapak kedepannya sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga kita sama-sama saling bisa mencapai apa yang kita harapkan pada saat pembelajaran ya Pak ya. Baik, begitu saja Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meta luar biasa sekali. Terima kasih Bu, terima kasih. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah saya senang sekali Bu bisa ngobrol-ngobrol. Jadi enak aja kalau memang ngobrol. Kebetulan saya juga orangnya itu senang berbicara ya, apalagi ini sama Pak Agus juga ya, di ngobrol-ngobrol juga. Alhamdulillah, jadi saya tahu juga apa harapannya Pak Agus, terus apa hambatannya Pak Agus, lalu untuk pembelajaran Pak Agus sudah tercapai apa belum, itu kan juga kita berarti sharing ya Bu. Oke. Baik, kita tadi Mas, saya ketika mengamati proses coaching di pasca operasi Meta dengan Pak Agus, terlihat Meta itu sudah membuka kegiatan, membuka pasca operasi ini dengan sering pengobralannya, dengan perasaan, kabar dan sebagainya. Nah itu sangat disebut sekali ketika orang itu ditanyakan bagaimana kabarnya, itu kan peduli Iya, betul. Kemudian saya juga lihat Pak Bu Meta juga menanyakan sesuai rencana pembelajaran dengan yang dilaksanakan. Iya. Tadi juga Pak Agus sudah menjawab dengan jelas mungkin. Iya. Itu kemudian juga tadi Bu Meta menanyakan hambatan yang dialami Pak Agus seperti apa itu, kemudian ada hambatan itu nanti akan direncanakan perkembangan berikutnya. Iya. Sudah terlihat. Iya. Kemudian juga tadi Bu Meta memberikan umpan balik apa yang dilakukan Pak tadi itu sudah umpan balik. Nah Iya. itu juga membuat aku tidak gambaran itu sudah sangat membantu Pak Agus. Nah juga sudah menanyakan kompetensinya juga, kemudian harapan untuk selanjutnya seperti apa, sudah terlihat semuanya. Intinya dari seperti tadi langkah pasca yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu Meta. Nah untuk kedepannya semoga Meta menjadi coach yang baik gitu ya, Amin. nanti, dan semoga bisa berbagai